Ya, selamat datang kembali bagi teman-teman peserta kecerdasan digital, di mana kita bersama-sama membahas dan mendalami berbagai macam topik digital knowledge dari berbagai sektor. Kembali lagi dengan saya Norman Ganto sebagai pemberi materi teman-teman sekalian untuk sesi minggu kedua ini. Sedikit kembali saya share background mengenai saya. Saya lulusan S1 dan S2 Management of Information System dengan pengalaman kerja lebih dari 12 tahun, di mana 10 tahunnya di berbagai jenis startup di Indonesia. Dan saya spesialisasi di membangun suatu perusahaan dari 0 hingga 1, yaitu membuat dan membantu startup-startup tahap awal menemukan jati diri, problem apa yang ingin di-solve, membangun tim, dan mencari pengguna loyal pertama mereka agar mereka bisa berjalan secara operasional. Saya merasa sangat beruntung atas segala pengalaman saya dan juga tentunya kegagalan saya, terutama pada saat saya sempat menjalankan startup saya sendiri selama 3 tahun lebih, hingga akhirnya pun harus tutup. Failure is the best medicine for success, kalau kata pepatah. Semoga teman-teman masih ingat di sesi sebelumnya minggu lalu mengenai digital mindset, bahwa sekarang bukan lagi knowledge is power, tapi sharing is power. Dan di sini saya berbagi pengalaman suka dan duka bergelut dengan dunia startup agar teman-teman dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang saya buat dulu. Dan teruslah belajar memperbaiki diri Anda, perusahaan Anda, dan mindset Anda agar visi dan tujuan akhir dapat Anda capai walaupun terlihat jauh dan susah. Cuman pastikan untuk usaha terus, perbaiki diri, kembangkan diri, langkah demi langkah mendekati tujuan akhir Anda. Pada sesi kedua ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas apa itu critical thinking. Mengapa ini skill yang amat sangat penting dan bagaimana cara untuk mengasah kemampuan critical thinking. Perlu saya sampaikan kembali bahwa semua materi ini sesuai dengan apa yang sedang dan akan terjadi di dunia kerja dan apa adanya. Saya tidak memberi ruang dan waktu khusus untuk political correctness karena saya harus menyampaikan semua pengalaman saya dan hasil bacaan saya seadanya karena Anda semua adalah talenta digital masa depan Indonesia. Dan Anda akan menghadapi banyak sekali tantangan. Layaknya teknologi yang selalu berkembang, begitu juga dengan Anda. Harus senantiasa selalu terbuka untuk segala masukan dan opini agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Learning to learn. Secara garis besar, critical thinking adalah salah satu skill yang sangat dicari oleh perusahaan manapun. Kita hidup di era berita bohong atau fake news. Siapapun sekarang dengan berbekal internet dan keyboard bisa menulis berbagai macam hal dan tak lama kemudian akan beredar di grup-grup WhatsApp. Kita hidup di dunia yang sangat penuh dengan informasi yang harus diproses setiap harinya. Oleh karena itu, critical thinking adalah satu-satunya cara untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. Critical thinking adalah keahlian berpikir secara rasional dan terstruktur untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Critical thinking is thinking about thinking, berpikir tentang cara kita berpikir, yaitu mengidentifikasi, menganalisa, dan memperbaiki kekurangan terhadap cara kita berpikir agar kita bisa membuat keputusan yang objektif dan sebaik mungkin untuk kebaikan tim dan atau perusahaan. Caranya bagaimana? Unfortunately, untuk melatih critical thinking perlu waktu, latihan, dan kesabaran. Critical thinking adalah skill yang didapatkan dari pengalaman, baik pengalaman positif maupun negatif, terutama negatif. Namun bukan berarti Anda hanya bisa menunggu saja. Anda bisa mulai melatih critical thinking dari sekarang. Bagi Anda yang melewati hari-harinya dikelilingi dengan berbagai media sosial, berita, dan sebagainya, justru Anda di posisi yang sangat bagus untuk melatih critical thinking Anda. Karena platform-platform tersebut seperti media sosial lah di mana kita bisa
mendapatkan berbagai macam informasi dan menggunakan critical thinking untuk memfilter mana informasi yang benar, mana yang salah, dan bila benar, bagaimana itu bisa menjawab problem yang ingin kita solve. Oleh karena itu, untuk melatih critical thinking ada 7 langkah. Ini disebut 7 steps of critical thinking. Yang pertama ada identify the problem atau question. Kedua, gather data, opinions, and arguments. Ketiga, analyze and evaluate the data. 4, identify assumptions. 5, establish significance. 6, make a decision atau reach a conclusion. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah present or communicate your decision or conclusion. Mari kita bahas satu persatu secara garis besar. Identify the problem or question. Kadang untuk bertanya suatu masalah itu mudah. Jadi saat melakukan pertanyaan atau bertanya mengenai suatu masalah yang ingin kita pecahkan, be precise, be specific as possible with your question. Makin jelas pertanyaannya, akan semakin mudah untuk Anda cari solusi dan jawabannya. Nomor 2, gather data, opinions, and arguments. Jangan hanya membaca apa yang Anda suka atau yang Anda ingin baca. Cari referensi lain, dan biasanya jauh lebih banyak daripada hanya 2 ya, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda-beda agar hasil temuan Anda bisa seobjektif mungkin tanpa bias. Nomor 3, analyze dan evaluate the data. Apakah hasil referensi yang Anda temukan atau Anda dapatkan dapat diandalkan kredibilitasnya? Apakah jawaban mereka berdasarkan data atau hanya bersifat argumentatif berdasarkan bias si penulis dan lingkungannya sendiri? Identify assumptions, nomor 4. Ini salah satu langkah yang paling susah, yaitu mencoba mencari asumsi atau bias dari source-nya. Salah satu caranya adalah untuk memastikan bahwa argumen atau hipotesa yang disampaikannya setidaknya didukung oleh data yang kredibel asal-usulnya. Dan Anda sendiri juga tidak bias terhadap penggunaan keyword untuk pencariannya di Google. Ini nanti akan saya coba jelaskan dalam suatu example atau contoh. Selanjutnya nomor 5, establish significance. Dari hasil pencarian atau temuan, informasi apa yang paling penting dari hasil pertanyaan Anda? Apakah ada ukuran sampel yang cukup besar untuk dijadikan studi kasus? Apakah semua opini dan argumen relevan dengan problem yang Anda ingin selesaikan? Nomor 6, make a decision atau reach a conclusion. Ini juga merupakan langkah yang sangat susah, karena manusia pada umumnya secara natural takut disalahkan atau takut berbuat salah. Sedangkan apa yang membedakan seorang entrepreneur yang sukses dan orang lain pada umumnya adalah berani mengambil keputusan, walaupun keputusan tersebut belum tentu yang terbaik atau jawaban yang tepat. Berdasarkan berbagai hasil temuan, apakah ada benang merahnya untuk mendukung keputusan Anda? Dan yang terakhir, present or communicate. Sampaikan hasil temuan yang Anda dapatkan dan sampaikan dan komunikasikan ke pemangku kepentingan. Cari cara mengkomunikasikannya agar diterima dengan audiens Anda tanpa salah pemahaman. Bagaimana Anda menyampaikan kondisi keuangan perusahaan ke tim Anda dan ke investor Anda akan sangat berbeda, walaupun memiliki informasi yang sama. Nah sekarang, mari kita coba aplikasikan 7 steps of critical thinking ini ke suatu hal yang sederhana, point demi point. Ini ada pertanyaan atau problem ya. Apakah meminum kopi itu baik untuk kesehatan Anda? Coba ambil sekitar 5-10 detik dan pikirkan apakah minum kopi itu baik untuk kesehatan kita. Beberapa di antara kalian semua yang menjawab ya, pasti ada beberapa. Ada juga beberapa yang menjawab tidak, kopi tidak baik untuk kesehatan. Dan pasti beberapa di antara kalian juga akan menjawab tidak tahu. Sesungguhnya tidak ada jawaban yang salah atau benar, karena itu semua bias. Pertanyaan ini
terlalu luas untuk bisa dijawab oleh seseorang yang memiliki critical thinking yang baik. Karena begitu banyak variabel belum diketahui untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan bagus untuk kesehatan dan untuk siapa? Apakah bagus untuk kesehatan secara jangka pendek atau jangka panjang? Karena memungkinkan bahwa kopi dapat membuat bagian dari kesehatan badan dan pikiran Anda, dan juga tidak sehat untuk bagian lain dari tubuh Anda. Jadi tergantung, pertanyaannya terlalu luas sehingga kita tidak tahu apakah kopi bagus untuk tubuh kita bagian mananya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah membuat pertanyaan lebih spesifik. Contoh, apakah minum kopi bagus untuk kesehatan jantung? Itu lebih spesifik. Karena kopi tentunya sesuatu yang kita konsumsi masuk ke badan kita, efeknya kemana-mana. Bisa ke alertness kita menjadi tidak ngantuk, itu menjadi mental state. Bisa ke darah kita, bisa ke lambung kita, bisa ke jantung kita. Jadi harus lebih spesifik, harus precise, jawab pertanyaan, problem apa yang ingin kita coba cari jawabannya. Setelah melakukan Google Search, misalnya, ternyata Anda menemukan 2 hasil riset yang cukup baik mengenai dampak kopi terhadap kesehatan jantung. Hasil riset pertama menyatakan bahwa meminum kopi berdampak pada 14% pada penderita penyakit jantung dan 20% pada penderita stroke. Sedangkan riset yang kedua, meminum kopi secara teratur berhubungan erat dengan penyakit jantung yang lebih rendah. Bisa dilihat bahwa ini adalah 2 studi yang kelihatannya kredibel, namun bertolak belakang. Nah, di step sini kita sudah melakukan 2 kesalahan dalam critical thinking. Yang pertama adalah 2 referensi tersebut tidak cukup. Karena satu, jumlahnya terlalu dikit, dan kedua, mereka mengasumsikan atau menemukan berdasarkan hasil olahan mereka adalah bertolak belakang. Jadi kita harus memiliki source atau referensi yang lebih banyak lagi untuk mensupport hipotesa kita. Yang kedua kesalahan adalah kita berasumsi bahwa jantung adalah suatu organ yang sederhana. Jantung adalah organ yang amat kompleks dan mungkin saja kopi baik untuk satu bagian namun tidak sehat untuk bagian jantung lainnya. Jadi bahkan walaupun kita sudah memiliki pertanyaan mengenai ini yang cukup spesifik, tapi kita harus pelajari lagi. Tidak bagus atau bagus terhadap jantung itu di bagian mananya, di konteks apanya. Apakah detak jantungnya atau peraliran darah bersih dan darah kotornya akan terganggu atau malah membantu. Jadi kita harus mempelajari juga mengenai objeknya yang terpengaruhi oleh masalah tersebut. Nah, tapi kedua artikel tersebut muncul di suatu website yang kredibel. Yang pertama, hanyalah sebuah ulasan literasi, bukan sebuah studi riset. Sedangkan yang kedua, walaupun dilakukan studi riset, kegiatan riset tersebut hanya dilakukan di Korea, di mana kondisi jantung dari orang-orang yang tinggal di negara Korea mungkin berbeda karena satu dan lain hal, seperti kebiasaan makanan dan iklim udara. Artikel-artikel tersebut kelihatan tidak bias, bisa saja tidak bias, namun nampaknya kita sendiri yang bias. Saat awal melakukan Google Search, kita sudah menggunakan keyword alasan kenapa jangan minum kopi. Kita sudah menggunakan jangan. Berarti kita secara subconscious atau tidak sadar, saat kita mencari mengenai efek kopi terhadap kesehatan, kita sudah asumsi bahwa kopi tidak baik untuk kesehatan. Tentunya jika Anda merubah pertanyaannya menjadi alasan kenapa harus minum kopi, pasti hasilnya akan berubah dan Anda akan mempelajari hal-hal baru yang tadinya sebelumnya Anda membaca mengenai kenapa jangan minum kopi. Jadi pertanyaan harus dipikirkan secara baik-baik agar tidak mendapatkan atau menghasilkan jawaban yang salah atau misleading.
Algoritma yang dimiliki Google didesain sedemikian rupa untuk menjawab sebaik mungkin apa yang kita tulis di kolom pencarian. Jadi, berdasarkan pengetahuan yang kita miliki sejauh ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawaban tidak cukup untuk menyelesaikan problem awal. Satu-satunya hasil yang bisa diterima adalah kopi saat ini, di detik ini, bisa baik atau buruk bagi kesehatan. Berdasarkan berbagai macam faktor atau variabel yang belum kita pelajari lebih lanjut. Itu adalah jawaban yang paling tepat dengan informasi yang kita miliki saat ini, dengan pertanyaan yang ada saat ini. Walaupun jika hasil temuannya pertanyaan belum dapat dijawab pada saat ini, tetap worth untuk disampaikan dan dikomunikasikan, agar secara tim bisa mencari cara lain atau jalan lain untuk memecahkan problem tersebut. Inilah kenapa critical thinking sangat penting. Skill yang sangat dicari oleh semua perusahaan, karena ini skill yang bisa menjadi fondasi untuk perbaikan secara terus-menerus terhadap perusahaan tersebut. Pelajaran yang bisa kita petik dari studi kasus sederhana ini adalah critical thinking adalah keahlian yang wajib dimiliki untuk dapat menerima kekurangan pada pemikiran atau opinion kita terhadap satu pengetahuan atau knowledge. Justru bagus jika kita tahu limitasi terhadap pengetahuan kita sendiri. Bisa dibayangin nggak jika punya pemimpin perusahaan yang selalu tahu segala hal, atau kesannya selalu tahu mengenai semua hal? Perusahaan itu pasti akan gagal dalam waktu dekat karena dia tidak akan mau berubah cara berpikirnya walaupun sudah diberitahu berbagai macam opini atau informasi oleh rekan timnya. Jadi mengetahui limitasi terhadap pengetahuan kita sendiri itu is a skill, bukan kekurangan ya. Jadi it's a skill. It's a very good skill to know that you don't know everything. Karena itu akan bisa membuat Anda untuk ingin mencari tahu lebih dalam lagi agar mendapatkan solusi yang paling baik dan objektif, tidak bias terhadap pengalaman atau sudut pandang diri sendiri. When you think critically, saat Anda berpikir secara kritis ya, Anda akan selalu men-challenge apa yang dianggap normal. You will constantly challenge to what seems given. Challenge dalam konteks ini bukan berarti partai oposisi ya, yang selalu bertentangan dengan apa yang disampaikan kepada Anda. Melainkan, challenge dalam konteks ini adalah walaupun semuanya kelihatan baik-baik saja, critical thinking skills akan membantu Anda untuk mencoba mencari solusi baru untuk menjawab problem dengan lebih baik dan lebih cepat. Kenapa perusahaan tergila-gila dengan kandidat yang memiliki critical thinking skills? Kembali lagi karena ini adalah fondasi atau founding skills untuk continuous improvement atau perbaikan untuk perusahaannya pemimpin. Dan founder pemimpin mana yang tidak mau memiliki tim yang memiliki keahlian yang untuk terus memperbaiki solusi atau sistem yang ada. Sebuah laporan oleh AACU atau kepanjangan dari Association of American Colleges and Universities menyatakan bahwa 93% dari perusahaan menempatkan critical thinking di atas jurusan apa yang kandidat ambil saat kuliah. Luar biasa shift mindset ini bahkan di level perusahaan. Ini bukan berarti bahwa apa yang Anda sedang pelajari sekarang di kampus tidak penting ya, sangat penting. Cuman apabila Anda tidak membangun digital mindset dan tidak melatih critical thinking Anda tidak akan bisa mengaplikasikan apa yang sudah Anda pelajari di kampus di pekerjaan Anda nanti. How to solve problem, how to find the right problem and find the right solution, itu adalah skill yang jauh lebih penting dibanding suatu sertifikat atau diploma. Sekarang kita akan bahas how to use critical thinking to identify problems worth solving. How to use critical thinking to solve problems. Di beberapa tahun saya menggeluti dunia tech startup,
Satu hal yang membedakan seorang true entrepreneur dan orang lain, bukan founder atau pemimpin ya. Saya sengaja di sini membandingkan antara entrepreneur, seorang yang memiliki jiwa entrepreneur, dan orang yang tidak memiliki jiwa entrepreneur. Jadi bukan pemimpin atau bukan founder atau tidak. Jadi orang yang memiliki entrepreneur spirit atau tidak. Yang membedakan antara kedua tersebut adalah orang umum saat melihat masalah yang menyebalkan, dia akan mencoba untuk menghindarinya. Sedangkan seorang yang memiliki entrepreneurial spirit yang bagus akan mencoba mencari jalan untuk menyelesaikannya. Saya ambil contoh CEO kami, Masa Kato di Progit. Pada setiap meeting, Masa tidak pernah lupa atau luput untuk selalu bercerita why dia membangun Progit pada tahun 2014. Pada saat itu, dia frustasi, susahnya belajar coding, susah cari referensi yang bagus dan tempat latihan yang tidak mahal namun berkualitas. Dia juga melihat bagaimana skill software engineer di Jepang pada saat itu belum bagus. Namun dia bertekad keras untuk mengembangkan ilmu programmingnya, dan setelah berhasil membuat beberapa proyek, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dan saat itulah dia membuat Progit, suatu platform belajar coding online yang bisa diakses oleh orang awam kapanpun dan dimanapun. Ini adalah problem yang sangat besar. Kekurangan talenta web developer adalah masalah yang dialami hampir di setiap negara. Jadi idenya sudah tervalidasi dengan banyaknya artikel, survei, dan studi. Pelan-pelan Progit dibangun yang tadinya forum tanya jawab menjadi tempat belajar coding online berawal dari satu bahasa menjadi 2 bahasa, lalu terus berkembang hingga sekarang menjadi 16 bahasa pemrograman terupdate dan terkini, termasuk meniadakan bahasa pemrograman yang sudah tidak relevan lagi. Inilah jiwa entrepreneurial spirit yang saya maksud tadi. Problem yang sangat menyebalkan, sangat susah, namun Masa Kato, dia bertekad untuk menghadapi masalahnya dan mencoba mencari solusinya. Langkah demi langkah, Progit mendekati tujuan akhir, yaitu menjadi gerbang bagi orang untuk masuk ke dunia programming yang seru. Nah, di sisi lain, banyak juga tapi entrepreneur yang memiliki passion yang tinggi, semangat yang tinggi, cuman karena euforianya terlalu membawa dia hanya melihat yang indah-indahnya saja. Karena saking percayanya dia dengan masalah yang dialaminya, sehingga dia merasa pengalaman buruknya sendiri sudah cukup validasi untuk meluncurkan suatu solusi atau produk. Ini adalah salah satu alasan atau pitfall ya, seorang entrepreneur atau seorang founder, di mana dia begitu yakin terhadap pengalaman sendiri, sehingga dia meluncurkan suatu teknologi, ternyata problemnya tidak cukup besar. Ternyata solusinya tidak menjawab ke banyak orang, hanya menjawab segelintiran orang, atau hanya menjawab suatu inconvenience, tidak problem beneran. Nah, ini yang menjadi pitfall bagi banyak startup. Berikut beberapa pertanyaan yang wajib kita tanyakan ke diri kita sendiri saat kita memiliki ide yang brilian yang mau kita luncurkan. Questions to ask before you launch your idea. Jadi ada 4 hal di sini. Yang pertama, menggunakan data, seberapa besar problem yang Anda ingin selesaikan. Is there really enough waste that can be considered as a real problem? Waste dalam hal ini adalah waste on the consumer atau customer side ya. Apakah ide Anda bisa menyelesaikan banyak waste atau waktu, dan itu menjadi suatu masalah yang besar bagi banyak orang. Dalam kasus Masa Kato, CEO Progit sebelum dia meluncurkan Progit, dia sudah melakukan berbagai riset mengenai kesulitan yang dialami perusahaan-perusahaan teknologi di kota-kota besar di dunia tentang keterbatasan talenta web developer. Dan kenapa kurang talenta web developer? Karena orang awam tidak tahu harus mulai dari mana untuk masuk ke dunia programming. Jadi ini sudah jelas bahwa dalam kasusnya Progit is a big problem, karena ini menyangkut dengan masa depan banyak industri di banyak negara. To what extent will this solution eliminate or solve the problem? Tolak ukur akan menjadi penentu yang sangat penting dalam hal ini. Jika Anda ingin membangun suatu produk setelah orang menggunakan produk Anda, lantas
apa yang akan mereka rasakan atau dapatkan setelah menggunakan produk Anda. Apakah feedback dari pengguna atau customer Anda positif atau negatif? Dengarkanlah feedback negatif mereka, agar Anda bisa memperbaiki ide atau produk Anda. Pastikan juga bahwa apa yang Anda bangun memang menjawab kebutuhan pengguna, bukan kebutuhan Anda. Nomor 3, will this product create additional problems? Ini nomor 3. Nah, ada kadangkala di mana seorang entrepreneur atau founder membangun suatu produk, namun malah membuat problem-problem lainnya. Nah, ini yang perlu dihindari, dan ini dengan cara untuk membuat pertanyaan yang sespesifik mungkin dan seprecise mungkin. Oleh karena itu, kuncinya kembali lagi ke critical thinking tadi adalah pastikan pertanyaan terhadap problemnya spesifik dan precise agar solusi yang Anda akan bangun juga bisa dapat menjawab masalah itu. Yang terakhir, why hasn't anyone fixed this yet? Kalau idenya sangat bagus, kenapa banyak orang belum mencoba untuk memperbaikinya? Dalam kasus ProGit, sejujurnya sangat susah untuk membuat produk seperti ProGit ini. Satu produk lain yang mirip dengan ProGit ada namanya Codecademy, buatan US kalau nggak salah ya, US atau UK, dan itu memang sangat besar, digunakan di ratusan negara. Itu yang paling mirip, tapi di dunia ini hanya ada 2 tersebut, karena memang sangat susah. Bayangkan berapa banyak expert di bidang bahasa pemrograman yang ProGit harus miliki untuk dapat membuat bahan latihan dan materi bahan yang terus diperbarui setiap saatnya. Kedua, sebenarnya dalam kasus ProGit bukannya belum ada yang coba. Sebenarnya banyak perusahaan atau individu yang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang membuat konten YouTube, ada yang berbasis tulisan dalam artian buku atau artikel, ada yang berbentuk forum. Namun pada saat itu, belum ada yang benar-benar online di mana pengguna bisa fokus ke belajar nulis coding yang baik dan benar, tanpa harus terganggu dengan banyaknya informasi mengenai coding di luar sana. Sebenarnya tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk 4 pertanyaan di slide sebelumnya. Beberapa startup bisa berhasil karena purely timingnya pas. Faktor luck akan selalu ada. Ada juga yang sudah melakukan berbagai persiapan dan juga tetap saja gagal karena timingnya belum pas. Timnya sudah bagus, foundernya bagus, produknya sangat bagus. Cuman timingnya belum siap, marketnya belum siap. Terlalu telat atau terlalu cepat, sehingga gagal. Jadi faktor luck akan terus ada. Tapi jika saya dapat menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengalaman dan yang saya baca-baca selama ini, 3 hal yang wajib kita waspadai pada saat meluncurkan suatu ide adalah berikut. Market product fit versus product market fit. Apa bedanya? Market product fit itu involves seeing a hot market. Jadi seperti kesehatan atau fintech, dan membuat suatu produk untuk mengkapitalisasi dari popularitasnya atau karena sedang ngetrend. Approach ini biasanya hanya menambah sesuatu ke market yang sebenarnya sudah ada. Jadi ini saya sebut dalam bahasa marketing ini red ocean ya. Red ocean dan blue ocean itu bedanya, red ocean itu walaupun lautan luas, cuman sudah banyak pemainnya. Sedangkan kalau blue ocean luas dan masih tersedia secara open untuk siapapun karena belum banyak atau sedikit pemainnya. Sedangkan product market fit ini adalah mengidentifikasi dan melihat ke target market Anda, misalnya membutuhkan recycling, food waste recycling. Dan menjawabnya dengan membuat satu produk atau jasa yang dapat membantu mengurangi food waste. Di skenario yang kedua ini, solusinya bisa saja sudah ada atau belum ada. Jika belum ada, biasanya solusinya belum terlalu optimized atau belum bagus, belum sempurna. Nah, disinilah yang disebut blue ocean.
Pasti sudah ada yang mencoba, cuman belum sempurna sehingga belum menjadi suatu solusi yang benar-benar efektif. Nah, disinilah kesempatan Anda untuk masuk dengan menerapkan product market fit. Jadi jangan market product fit. Kita jangan lihat market ini lagi hot, sudah banyak banget pemainnya, masih bisa kayaknya, lalu kita buat karena kita pikir masih oke. Kita cari yang product market fit. Nomor 2, defining inconveniences versus problems ya. Jadi inconveniences versus problems. Bedanya apa? Saya mungkin ambil contoh, misalnya ini karena saya suka melakukannya. Saya biasanya untuk mencuci pakaian, saya akan ke tempat laundry yang menggunakan koin. Nah, di situ misalnya ada solusi yang saya tidak harus lagi mencari koin 500-an atau 1000-an. Apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah saya? Belum tentu. Memang itu akan menjadi lebih enak ya. Saya tinggal scan atau tinggal masukkan nomor telepon, bayar pakai OVO, pakai GoPay. Cuman itu tidak benar-benar menyelesaikan suatu masalah. Itu hanya membuat saya lebih happy sedikit, prosesnya lebih mudah sedikit. Dan belum tentu itu lebih mudah buat semua orang, karena tentunya kembali lagi tidak semua orang menggunakan e-money misalnya. Mungkin si foundernya menggunakan e-money secara sering, sehingga dia merasa ini adalah problem di industri laundry. Sedangkan tidak semua orang yang menggunakan laundry coin itu perlu menggunakan e-wallet. Jadi pastikan Anda sebagai calon pemimpin perusahaan atau founder, pada saat memikirkan ide, Anda bisa membedakan antara solving inconveniences versus solving real problems ya. Mungkin salah satu caranya yang bisa saya kasih contoh untuk nomor 2 ini adalah seberapa besar sampel orang yang kira-kira akan mendapatkan benefit dari solusi ini gitu. Itu mungkin bisa jadi pertanyaan pertama untuk membedakan antara solving inconveniences versus solving problems. Nomor 3 adalah overpromising, atau ini bukan penyakit tapi kebiasaan karena memang normal gitu, natural bahwa manusia pada saat beride, dia brainstorming dengan temannya, dengan timnya, semua yang indah-indah itu akan keluar. Sepertinya ide ini sangat memungkinkan, plannya sudah benar, strateginya sudah benar gitu. Namun ini adalah pitfall yang sangat berbahaya. Jadi sebagai pemimpin yang sangat bagus, kita tidak bisa atau kita harus sangat hati-hati untuk tidak menjanjikan lebih dari apa yang kita tahu, kecuali berdasarkan data. Banyak orang pintar dunia tech startup ini, mereka tidak memperhatikan ini. Mereka sangat percaya dengan ide mereka sehingga mereka overpromising ke pemangku kepentingan, ke investor, ke tim, ke partner, ke pegawai, dan sebagainya. Jadi selain menggunakan intuisi Anda sebagai founder atau sebagai pemimpin atau sebagai entrepreneur, pastikan juga selalu menggunakan data agar apa yang Anda ingin achieve itu berbasis data, real facts, ideas and facts ya, hubungan antara ide dan fakta. Jadi jangan hanya ide saja, tapi juga disupport, didukung oleh fakta yang kredibel. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan pada sesi kedua ini, yaitu mengenai critical thinking and how to use it to solve real problems. Walaupun Anda sudah melakukan semua persiapan dan riset, pasti akan selalu ada yang bisa dibuat lebih baik lagi. Critical thinking, sebuah subset dari digital mindset, juga adalah suatu skill yang harus dilatih secara terus-menerus. Semakin jago kita menggunakan critical thinking, semakin banyak solusi yang bisa kita tawarkan untuk tim dan perusahaan. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di sesi 3, di mana kita akan membahas suatu hal yang sedikit lebih teknis dan spesifik, yaitu Intro to Product Development. Ini adalah salah satu topik favorit saya di dunia tech startup. Karena membangun suatu produk yang bagus itu
ternyata susah dan butuh waktu dan butuh effort dan butuh teamwork yang sangat baik. Dan itu akan kita bahas semua di sesi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.